Peter Martau SHMH, Nobriansa SH, Selvi Asmalinda SH, para advokat pada Logom JLM dan N Associate, beralamat kantor Jalan K. Haji Muhammad Mansur nomor 113 Jakarta Barat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 November 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah register nomor 84 SK tertanggal 3 November 2022. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu Pengadilan Tipikor pada Pekanbaru, penetapan majelis hakim, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam uraian putusan ini, setelah mendengar pula nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, demikian juga replik dan duplik yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum sebagaimana uraian dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan dan telah termuat lengkap dalam uraian putusan ini, menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi, menimbang bahwa untuk meneguhkan dakwaannya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan. Menimbang bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan tetap sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP terhadap seluruh barang bukti yang disita oleh penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, karena berkaitan dengan diulangi, menimbang bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP terhadap seluruh barang bukti yang disita penuntut umum sebagaimana tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, dikarenakan terdakwa terbukti bersalah di tindak pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk bayar biaya perkara yang besar yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menunjukkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Terdakwa adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan menjabat sebagai rektor yang sudah sepatutnya wajib secara hukum mengetahui mekanisme profesi. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Minimal bahwa bersama hal tersebut di atas, maka pidana penjara dan denda yang akan dikenakan kepada terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Memperhatikan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Satu, menyatakan terdakwa Ahmad Mujahidin bin Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kolusi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dalam dakwaan yang berlanjut ketiga. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
menetapkan barang bukti berupa: 1. Satu bundel spesifikasi kebutuhan Permits 2020 Queen Suskaria tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan nomor 84, satu lembar fotokopi rencana bisnis anggaran atau RBA tahun 2021. Barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.000. Demikian diputuskan dalam sidang penuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin 16 Januari 2023 oleh kami, Dr. Salomon Ginting, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Ketua Majelis, Yuli Arta Pujayotama, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Yanuar Anadi, Sarjana Hukum Magister Hukum, Magister Penotariatan, Hakim ad hoc Tipikor sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota, dibantu oleh Uli Yulianti STSH, Panitra Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dewi Sinta Damesia SMH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukumnya secara telekonferensi. Demikian putusan yang dapat kami ambil dalam perkara nomor